Hai guys, what's up Tajaha and welcome back to Sewang Official. Oke, thank you udah klik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Mari bentar lagi 2021. So, kita coba lihat gimana prediksi Aries di tahun depan ya, di 2021. Dan ini sifatnya general reading, so mungkin nggak bisa resonate untuk semua Aries. Jadi, diambil aja manfaatnya, jika itu ada ya. Kamu perlu juga nonton video yang lain di playlist ini, di channel ini, yang sesuai dengan moon, rising, dan Venus kamu. Oke, Aries. Aries, prediksi 2021. Gimana? The Emperor. Six of Swords. Knight of Pentacles. Aries. The Hierophant. Bacanya Hierophant, apa ya yang bener ya? Justice. Edge of Swords. Edge of Wands. Queen of Pentacles. King of Wands. Ya, aku rasa di tahun depan kamu harus bisa lebih bijaksana melihat masalah. Jadi mungkin kemarin-kemarin kamu terlalu impulsif mungkin ya. Jadi di next nih, di tahun depan nih, di 2021 kamu harus lebih kayaknya wise, lebih bijak. Ya, wise bijak apa bedanya ya? Lebih dewasa melihat masalah, dan kamu harus berpikir apa yang kamu dapatkan mungkin di tahun ini ya, itu masih belum seberapa. Bukan berarti kita nggak boleh bersyukur, kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapatkan meskipun itu sedikit ya, tapi jangan merasa cepat puas, itu sih. Jadi kamu masih harus mengayuh ke apa atau apa ya, masih harus mengejar tujuan utama kamu gitu sih. Jadi harus lebih fokus pada tujuan utama kamu, harus lebih fokus pada goals kamu gitu sih. Ini urusan karir, untuk pekerjaan juga sih ya gitu. Dan mungkin harus lebih ini ya, di 2021 tuh harus lebih greget, terus kayaknya lebih ulet juga sih. Jadi apa yang kamu kerjakan saat ini mungkin itu belum sesuai dengan apa yang benar-benar kamu harapkan, tapi cobalah untuk mencari sisi lain yang kamu merasa enjoy dengan apa yang kamu kerjakan, itu sih. Dan untuk urusan uang, sepertinya mungkin kamu di tahun ini tuh belum bisa bener-bener ngatur uangnya dengan baik ya gitu. Tapi tahun depan kamu harus bisa manage uangnya tuh jauh lebih baik lagi. Mungkin di tahun ini masih ada kayak bolong-bolong, masih ada minus-minus, misalnya harus bayar cicilan tapi nggak dibayarkan, atau saving money-nya masih kurang, spend money-nya terlalu banyak untuk hal-hal yang mungkin masih nggak penting. Jadi di tahun depan itu harus diketatin lagi ya, harus strict lagi itu, supaya tujuan kamu tuh cepet kamu capai, cepet terwujud gitu. Kayaknya kamu ingin punya properti, atau mungkin punya mobil, atau punya rumah sendiri, atau mungkin mau pindah tempat kontrakan yang lebih bagus, itu sih. Tapi karena
uangnya sering kepake terus, atau mungkin kebutuhan kamu masih banyak karena ngaturnya kurang tepat mungkin aku rasa ya. Jadi akhirnya belum bisa kesampaian yang selama ini tuh itu tujuan dari dulu gitu sih. Dan aku rasa ya kamu harus di tahun depan masih harus belajar mana prioritas yang baik buat kamu, mana yang enggak gitu. Prioritasnya apa? Prioritasnya soal apa aja? Soal pekerjaan, soal uang, soal karir gitu. Kalau itu prioritas ya harus didahulukan. Kalau enggak ya itu bisa didelegasikan atau harus bisa ditinggalkan. Kalau kamu bisa memegang idealis kamu, aku rasa mungkin kamu akan bisa mencapai apa yang kamu harapkan sih ya nanti ke depannya ini gitu. Nggak tahu kamu pengen apa, nggak tahu kamu pengen ngelakuin apa atau pengen ada goals apa, tapi kalau kamu masih tetap pada jalur idealisme, kamu yang tetap fokus, mungkin akan ngedapetin itu sih. Aku rasa gitu. Kita coba lihat lagi ya gitu. Untuk urusan asmara sepertinya mungkin nanti bakal ada tawaran yang ngajak kamu menikah, ada lamaran sepertinya. Atau kalau yang masih jomblo kayaknya ada beberapa orang yang bakal ini apa sih naksir kamu gitu sih, coba PDKT ke kamu. Yang jomblo atau yang masih single gitu sih kayaknya nanti bakal banyak penggemar sih di tahun depan nih ya. Ini kenapa keluar lagi nih? Eight of Swords. Dan kamu harus bisa memilih orang itu, nggak hanya mungkin melihat dari fisiknya aja, tapi lebih pada kamu enjoy nggak ya. Kalau tutup mata enjoy nggak sih sama dia gitu sih. Jadi nggak hanya melihat dari gombalan-gombalan orang tersebut, nggak hanya melihat dari apa yang dia kasih, tapi kamu harus bisa bertanya pada diri kamu secara dalam gitu. Ini orang yang aku cari kah? Ini orang yang aku butuhin kah? Dan gimana perasaanku sama dia? Pilih dari hatimu. Pilih dengan hatimu. Ya. Jangan karena dia banyak duit. Jangan karena dia kaya, jangan karena dia sorry ya glegeen. Jangan karena dia ganteng gitu atau berpendidikan tinggi gitu. Itu menjadi faktor kamu nerima dia. Tapi pastikan bahwa diri kamu tuh tahu gitu, dia tuh memang baik buat kamu dan kamu pun sayang sama dia. Itu. Page of Pentacles, Five of Pentacles, Four of Pentacles. Dan kalau kamu punya planning bisnis, ya coba tahun depan dikerjain itu, dicoba aja gitu. Potensinya sepertinya ada, cuma ya ini hanya potensi gitu. Segala sesuatunya juga tergantung diri kita, seberapa kita bisa bener-bener kerjain itu, bener-bener berusaha, terus juga belajar ini itunya gitu sih. Jadi kalau yang udah ada prepare buat bisnis sendiri ya coba direalisasikan tahun depan itu sih. Tapi juga harus konsepnya apa, perlu divalidasi. Validasi mungkin harus lihat marketnya gimana. Orang ngebutuhin produkmu atau enggak gitu. Jasamu dibutuhin atau enggak. Kamu harus lihat dari berbagai sisi. The Empress, Shadow Side. Jadi mungkin di tahun depan kamu juga apa ya, kalau kamu punya trauma atau punya luka yang itu belum sembuh, mungkin bakal ke-trigger, bakal nongol lagi tuh perasaan itu sih, kecemasan, terus mungkin trauma atau apapun itu. Atau bisa jadi ada seseorang yang akan membuat kamu ke distract atau membuat kamu akhirnya
jatuh pada suatu masalah di mana kamu akan menyalahkan diri kamu sendiri. Itu sih mungkin. Jadi ya mungkin perlu hati-hati atau perlu belajar yang tadi di depan tadi aku bilang, kamu harus lebih bijaksana melihat masalah. Jadi termasuk juga melihat apa pendapat dari orang di sekeliling kita. Jadi kita nggak gampang terpengaruh gitu sih, yang akhirnya nanti itu menjadi kambing hitam untuk diri kita sendiri. Itu sih kalau aku tarik kesimpulannya seperti itu. Jadi mungkin ada potensi ya, ini tapi potensi, nggak mesti kejadian juga. Kalau mungkin trauma-trauma yang belum beres, luka hati, hidden trauma, inner child yang belum bisa terima atas suatu hal, mungkin akan nongol kembali di tahun depan. Tapi cobalah untuk belajar healing dan menerima kondisi itu. Kalau orang-orang bilang ini itu, cobalah bersikap bijaksana aja. Melihatnya dengan kacamata yang lebih luas, nggak hanya dari kacamata kamu sendiri atau kacamata mereka sendiri. Ya, coba lihat dari dua sisi kayak koin, ada atas ada bawah. Kita coba lihat lagi lebih dalam. Apa aja? Six of Cups. Yang punya pasangan nih kayaknya mungkin akan jauh lebih harmonis ya gitu, dan mungkin akan yang pengen cepet punya baby mungkin akan dapat itu sih. Tapi ya harus program apa ya, kalau misal ada gangguan di kehamilan atau apa ya istilahnya ya, yang misalnya kurang sehat kandungannya dan lain-lain, ya harus bener-bener dijaga, harus bener diusahakan. Potensinya sih ada kayaknya di tahun depan. Tapi ini mungkin sebagian kecil ya. Aku nggak tahu, ini hanya potensi. Terjadi atau enggaknya juga tergantung yang di atas, dan mungkin tergantung usaha kita juga sih. Tapi beberapa hal yang kamu impikan selama ini bakal terwujud di 2021. I don't know itu apa. Tapi di sini ada Six of Cups, ada Nine of Cups gitu sih. Jadi harapan kamu yang benar-benar kamu harapkan selama ini gitu. Entah itu apa ya, mungkin kamu tadi mau ketemu pacar kah atau gimana, ya akan kesampaian gitu. Atau mungkin aku rasa juga mungkin kalau kamu dalam kesusahan, mungkin ada 1-2 orang yang akan ngebantu kamu juga untuk ngatasi masalah kamu itu sih, gitu. Yang selama ini benar-benar kamu harapkan gitu. Mungkin akan bakal terwujud sih di tahun 2021. Ya, tapi tetap optimis dan tetap kita totalitas bekerja sesuai dengan apa yang benar-benar mau kita usahakan. Itu sih. Oke, this is for you Aries. Semoga bermanfaat. Ini potensi ya, ini hanya prediksi dan ini potensi. Ini energinya kebaca seperti ini. Jadi kalau kita mau ya harus kita usahakan, kita pakai energinya ya gitu, kita manfaatkan dengan baik. Jadi semoga apa yang kita harapkan selama ini bisa berhasil ya, amin. Semoga hal-hal yang di luar keinginan dan di luar kendali gak bisa mengganggu kebahagiaan kita dan ketentraman kita. Jadi ya mungkin harus baik-baik juga ya, dijaga baik-baik ya. Oke, guys, thank you banget udah nonton ini sampai detik terakhir ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya buat jaga-jaga biar nggak ketinggalan video dari ini. Oke guys, thank you. See you next time and bye.